Selamat datang di Inner Mongolia, Autonomous Region of China. Inner Mongolia atau Mongolia Dalam adalah daerah otonomi setara provinsi di China. Luas wilayahnya sekitar 1.200.000 km persegi, 12% dari total luas daratan Tiongkok. Ranking 3 terluas untuk daerah setara provinsi di Tiongkok, setelah Xinjiang dan Tibet. Inner Mongolia berbatasan langsung dengan negara Mongolia di utara. Selain berbatasan langsung dengan negara Mongolia, ada juga sebagian kecil perbatasan Tiongkok dengan Rusia di wilayah Inner Mongolia. Ibu kotanya adalah Hohhot. Kota-kota besar lainnya ada Baotou, Chifeng, Tongliao, dan Ertuose atau Ordos. Bahasa resmi di daerah otonomi setingkat provinsi ini adalah bahasa Mongolia. Dari segi demografi, etnis Mongol adalah kelompok etnis terbesar kedua setelah etnis Han, dengan persentase sekitar 17% dari total populasi. Etnis Mongol di Inner Mongolia atau Mongolia Dalam mencakup subkelompok Chahar, Ordo, Barin, Korchin, Kharchin, dan Buryat, dan masing-masing punya dialeknya sendiri. Namun, meski mereka bisa macam-macam dialek Mongolia, ada dialek standar untuk bahasa Mongolia di Inner Mongolia, yang didasarkan pada bahasa Mongolia Cakar, yang secara fonologis mirip dengan bahasa Mongolia Khalkha, yang dipakai sebagai bahasa nasional de facto negara Mongolia, atau Waimenggu, alias Mongolia Luar, yang sekarang berdiri sendiri sebagai negara terpisah. Uniknya, bahasa Mongolia di Mongolia Dalam umumnya ditulis dalam aksara Mongolia tradisional, sedangkan di negara Mongolianya sendiri malah menggunakan alfabet Mongolian Cyrillic. Cyrillic itu aksara bahasa Rusia. By the way, ini adalah desa kedua yang kita lalui sepanjang road trip di Inner Mongolia. Kepadatan penduduk di Inner Mongolia hanya 20 jiwa per kilometer persegi. Beda ya sama Pulau Jawa yang kepadatan penduduknya 1.317 jiwa per kilometer persegi. Jadi perjalanan kita didominasi oleh hutan kiri kanan jalan. Baru 50-an kilometer ketemu satu desa kecil. Keluar dari desa itu nggak lama hilang signal sama sekali. Hutan aja, kiri kanan. 50-an kilometer lagi baru ketemu desa. Untungnya di desa begini juga ada mesin charge untuk mobil listrik, meski nggak selalu ada fast charging. Tarifnya yang istimewa, bisa 5,5 yuan per kWh. Hujan, ada desa berikutnya dan kita mau nge-charge. Suhu udara cukup dingin ya, di dalam mobil 17,9 derajat Celcius. Di luar katanya sih 16. Katanya doang, kadang nggak airnya turun dingin banget. Ternyata wiper udah mulai kayak di es. Oh, train stationnya tutup. Iya. Jarang-jarang berarti ada kereta. Rumah-rumahnya kayu. Nah lo, slow charging lo. Ya, masak dulu lah. Mateng lo, empat-empatnya slow charging lo. Gawat deh. Aduh, mantap. Nasi panas, kita akan tumis terong sama cabai hijau. Dan ada paru. Terima kasih kepada Mbak Atika. Parunya udah panas. Sambil nge-charge di luar hujan. Wah, halo, lunch is ready. Silakan pulang. Tinggal cabai ya, sayurannya ya. Bagaimana nih? Iya.
Meskipun nggak ada fast charging, tapi kita tetap colok tadi slow charging sambil masak dan sambil istirahat. Tapi kita nggak nunggu sampai penuh 100% baterainya si Cuan. Kita akan lanjutkan lagi perjalanan ke desa berikutnya, siapa tahu di desa berikutnya ada mesin fast charging. Sekilas pandangan mata, fasilitas umum di desa ini mirip-mirip lah ya sama desa-desa di provinsi lainnya di Tiongkok. Ada alun-alun, ada peralatan olahraga. Yang challenge adalah toilet umumnya. Mungkin di daerah ini susah air ya. Jadi model toilet umumnya itu kebanyakan yang bukan pakai kloset tapi yang langsung pembuangannya ke bawah, ke tanah. Ini pasar mungkin. Iya. Orang jual-jual tapi hujan. Itu ada sayur-sayuran. Kalau ada telur kita boleh beli telur sayang. Oh. Tomato. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Alami banget ya. Kayak masuk kebun raya. Ayo. Untung hari ini kita masaknya nasi bukan bubur. Kalau nggak tumpah ini. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Akhirnya kita sampai di Kenhe. Lumayan gede. Iya. Sama ke arah Miniso. Miniso. Kita tuh udah berapa hari nggak ketemu merek-merek yang jangankan internasional, yang nasional juga susah ketemu. Wow, greenhouse buat sayur-sayuran. Pindah aman. Nah, ini papan petunjuk jalannya dua bahasa, bahasa Mongol dan Mandarin. Oh, tiga, ada ABC juga, English. Wah, simbolnya salju semua di lampu-lampu. Iya. Di Kenhe kita akhirnya tayang live teman-teman. Kita live dari maghrib gitu sampai malam. Dan kebetulan banget malamnya bener-bener rame, banyak banget petasan dan kembang api. Dan ternyata hari ulang tahunnya Chaisen atau Dewa Rejeki. Wifi juga ada pakai. Banyak sapi. Udah.
Di Kenhe ada termometer besar sekali. Suhunya ditulis sampai minus 60 derajat Celcius, karena memang di kota ini pernah tercapai suhu terendah minus 58 derajat Celcius. Dari segi tempat ibadah, di sini ada gereja, ada masjid, dan ada tempel. Nggak terlalu banyak informasi yang bisa didapat secara online mengenai Kenhe, termasuk juga penganut agamanya berapa persen, tapi secara umum di Inner Mongolia pernah dilakukan riset tahun 2004 oleh Minju Tashue, yang hasilnya 80% dari populasi Inner Mongolia mempraktekkan pemujaan terhadap langit yang dalam bahasa Mandarin Tien atau dalam bahasa Mongolia Tenger. 10,9% dari populasi menganut agama Tibetan Buddhism, 3,2% beragama Kristen, 2,36% mempraktekkan Chinese Ancestral Religion atau pemujaan terhadap leluhur, dan 0,91% beragama Muslim. Wih deh, sayur seperti cuci. Bersih di sini. Lihat kita hari ini udah beli sayur apa ya? Rajinnya. Lihat, udah beli apa? 8,2 yuan, 20.000. Satu facing besar. Terongnya cakep banget, hitam banget. Terong ungu tapi ungu tua. Iya. Terus cabenya juga segar-segar banget, tomatnya juga kencang-kencang banget. Quick quality ya. Iya. Punya sayuran cakep-cakep, kita bikin ratatouille aja yuk. Belum. Ih, ungu. Jangan cry ya. Kasihan. Jangan cry. Semangat. Segah sayurnya. Oh, ini nih.
udah harus tutup nih, bikin kita cry nih. Aduh. Selamat makan. Mari kita makan. Kasih. Terima kasih. Orang di luar udah mulai set jualan. Mobil dadang set jualan. Oke. Ternyata jalanan di depan WC umum ini kalau sore jadi pasar. Jadi kita melipir dulu teman-teman. Baju dingin. Udah mulai keluar.
Hari kedua kita di Keunheu juga sebenarnya mendung-mendung, gerimis-gerimis, dingin-dingin. Tapi pas menjelang sore-sore ini udah agak mendingan nih, semoga aja kita bisa olahraga. Jam 4-an sore di alun-alun depan balai kota. Langitnya udah lumayan biru. Suhu 16 derajat Celcius. Ada yang senam-senam, ada cucu dan omanya lagi main badminton, dan ada Alvin dan Lucy yang mau main basket. Dan oma yang tadi menemani cucunya main badminton ternyata multitalenta. Dia juga bisa nemenin cucunya main basket, main sepak bola. Senang sekali bisa olahraga. Akhirnya kita keringetan dan sekarang kita lagi mau cari tempat sepi buat mandi-mandi. Mandi, cuci rambut biar seger. Kalau cuaca sudah cerah seperti ini, baru ya kelihatan luar biasa indahnya Inner Mongolia. Hewan ternak mereka pun bisa merumput dengan bebas, mau sapi, kuda, kambing. Dan dari segi sayuran pun kelihatannya mereka sudah swasembada, semua ditanam di dalam greenhouse karena di sini musim dinginnya ekstrim. Sudah mandi. Rencananya kita akan bergerak ke arah Manchouli yang lokasinya di dekat border Tiongkok dengan Rusia dan Mongolia. Buat teman-teman yang suka lihat daerah-daerah pelosok yang unik-unik gini dan mau dukung perjalanan kami yang tambah mahal ini, boleh ya. Bisa melalui link PayPal atau traktir kami kopi di link Buy Me a Coffee di kotak deskripsi. Karena perjalanannya panjang dan ngantukin banget karena hutan semua dan gak ada sinyal. Thank you ya sebelumnya. Sampai ketemu nanti di Manchouli.